Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zeldanet. Salam RT/RW.net, salam sukses. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman atau berbagi tips mengenai bagaimana ketika kita ingin memulai usaha RT/RW.net. Seperti teman-teman ketahui bersama bahwa belakangan ini usaha RT/RW.net begitu menjamur. Hampir di setiap desa itu ada pemain RT/RW.net, baik yang itu menggunakan bandwidth legal dan juga bandwidth ilegal. Teman-teman, apa saja langkah-langkah kalau kita ingin memulai bisnis RT/RW.net? Yang pertama itu jelas modal harus ada. Yang kedua, kita harus survei lapangan. Apakah peluang kita dapat pelanggan itu banyak atau sedikit? Lihat pesaing kita ada berapa, yang sudah pasang WiFi masih sudah banyak apa belum, itu yang perlu harus dipelajari. Nah, apabila kita sudah survei dan kita yakin bahwa kita masih bisa cari pelanggan, mulailah. Nah, banyak yang pemula yang bingung, dia itu mau pakai HTB atau OLT. Kalau saya sarankan pakai OLT langsung, jangan pakai HTB. Kenapa? Karena kebanyakan pemain RT/RW.net yang di awal-awal pakai HTB, akhir-akhirnya dia upgrade ke OLT. Kenapa? Karena kalau HTB kita tahu bahwa kalau ada listrik mati di titik sini, kesananya mati gitu. Kalau pakai OLT dia lebih enak, kita lebih nyaman. Juga peralatan kalau bisa harus lengkap. Ada splicer, ada OTDR, kalau OPM itu semua punya, yang pakai HTB juga punya. Kenapa peralatan harus lengkap? Karena apabila terjadi trouble, kita tidak dibikin pusing. Contoh OTDR, kalau ada kabel putus, kalau kita punya TDR itu lebih enak, kita tinggal deteksi dari titik ini set berapa meter putusnya. Nah, nanti kita cari titik putusnya, lalu kita sambung. Kenapa pakai splicer? Karena kalau kita pakai patch konektor, redaman itu akan jelek lah, tidak sebagus dia sambungan pakai splicer. Nah, yang kedua untuk pemula, kalau mau memulai bisnis RT/RW.net, beli mikrotik yang jangan cepet-cepet upgrade. Pengalaman saya, saya pertama itu pakai RB941, baru 1-2 pelanggan, udah puluhan, nggak kuat, upgrade lagi 952, terus upgrade lagi ke GR3, terus upgrade ke GR4, upgrade lagi ke RB4011, upgrade lagi ke CCR 1009, terus yang sekarang ini saya pakai X86. Kalau bisa, teman-teman, kalau sudah survei dan peluang dapat pelanggan itu masih banyak, yang belum pasang WiFi-nya masih banyak, belilah mikrotik yang kelas RB4011, yang dia mampu untuk klien 300-an sampai 500-an lah. Kenapa? Karena itu tadi, jangan nanti baru dapat puluhan, upgrade lagi, beli mikrotik lagi, setting lagi. Nanti kalau udah ratusan, beli mikrotik lagi, setting lagi. Nah, itu dia, jangan sampai itu. Nah, untuk dapat pelanggan banyak, sekarang ini kalau tidak menggratiskan pemasangan baru, kita akan susah dapat pelanggan. Makanya kita gratiskan. Kita hanya mintai bulanannya aja di awal. Insya Allah kalau pakai cara itu, kita akan dapat pelanggan banyak. Nah, bagaimana kalau yang tidak punya modal?
Kalau yang tidak punya modal, jangan berkecil hati. Selagi peluang atau calon di desa tersebut yang pasang WP-nya masih sedikit, jadi kita itu berarti punya peluang banyak. Jangan berkecil hati. Ajak rekan-rekan, saudara untuk berinvest ke kita. Seperti saya, dulunya saya tidak punya modal. Itu dia dari mulai kecil-kecilan, nambah lagi, akhirnya sekarang ada beberapa investor yang mau menginvestasikan dananya ke saya. Akhirnya ya alhamdulillah saya punya sedikit banyak pelanggan. Maksudnya pelanggannya itu sedikit lebih banyak daripada dulu waktu belum ada investor. Kita bicarakan dengan mereka, kita yakinkan ke mereka bahwa bisnis ini prospeknya bagus. Minimal ya 10 tahun ke depan itu masih oke lah. Nah, untuk pemula, selain dia bingung ke peralatan, dia bingung ke bandwidth. Memang kalau mau legal, kita harus beli bandwidth yang dedicated. Kan sekarang banyak tuh ISP yang sudah menjual bandwidthnya ke pelaku RT RW net. Tapi kalau pemula, kalau langsung beli bandwidth dedicated, pasti dia akan tekor. Karena yang namanya bandwidth dedicated itu relatif lebih mahal. Ini tidak saya sarankan, tetapi kalau terpaksa, pakai bandwidth yang ilegal dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Asal kalau misalkan pelanggannya sudah 50 ke atas, tinggalkan bandwidth yang ilegal itu. Kita beli bandwidth yang legal, yang resmi. Itu tadi yang dedicated. Kalau yang dedicated, kalau pelanggan di atas 50 itu sudah nutup. Kalau masih 50 ke bawah, kalau nggak tekor dia paling pas-pasan. Itu. Nah, bagaimana pembagiannya buat investor? Ini pengalaman saya ya. Saya ke pelanggan jual sekian Mbps itu tarif 100.000. Nah, yang tarif 100.000 itu kita buat investor 20.000. Yang 70.000-nya kita bagi-bagi buat bayar bandwidth, buat karyawan, buat maintenance, itu kita nutup. Ya memang keuntungannya kalau pakai dananya investor, kita untungnya lebih kecil. Tapi daripada kita tidak usaha, ya lebih baik kecil. Daripada kita nggak usaha, lebih baik dapat kecil. Kita sama-sama lah. Itu. Nah, apa namanya, kalau misalkan di daerah tersebut pesaingnya masih sedikit, taruhlah misalnya contohnya begini, ada pemain A, si pemain A itu kalau pasang di tempat kita, dia mematok biaya misalkan 300, kita bisa diturunin dulu yang 200. Kalau dia 200, kita 150 gitu. Intinya kita kalau baru cari pelanggan, kita jangan lebih mahal dari dia. Harus lebih murah, syukur-syukur gratis. Mungkin itu dulu tips dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RT RW net, salam sukses.